Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi sejarah peminatan kelas 12 dalam perkembangan iptek dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Kita lanjut ke materi berikutnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta teknologi transportasi. Yuk kita bahas. Nah, teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama itu ada radio. Radio ditemukan Guglielmo Marconi pada tahun 1894 sampai 1896. Nah, di masa-masa inilah Guglielmo melakukan berbagai eksperimen dan dia berhasil mematenkan karyanya di tahun 1896 berupa radio. Jadi prinsip kerja radio itu seperti apa sih? Nah, radio memanfaatkan gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mengirim pesan jarak jauh tanpa kawat. Karena dulu ada teknologi yang berguna untuk mengirim pesan namanya telegram. Ya, telegram itu menggunakan media kawat benda padat untuk mengirimkan pesan berupa kode-kode sandi gitu. Nah, sedangkan di radio ini tidak memerlukan benda padat lagi, tapi menggunakan gelombang elektromagnetik. Kemudian di tahun 1901, Marconi berhasil mengirimkan kode Morse dari Inggris ke Newfoundland, Kanada. Nah, dari sinilah penggunaan radio semakin dikembangkan, bahkan diterapkan nantinya. Sejak 1905, radio digunakan untuk komunikasi antar awak kapal di laut dengan stasiun atau di pelabuhan di pantai-pantai gitu. Jadi para awak kapal yang berlayar tetap tahu lokasi mereka di mana dan mau mendarat atau berlabuh di pantai mana, jadi tahu lokasinya gitu. Kemudian di tahun 1933 E.H. Armstrong menemukan teknologi mutakhir dalam penentuan frekuensi radio. Ya, dia menemukan namanya frequency modulation atau FM. FM ini menyempurnakan AM, amplitude modulation. Dengan adanya FM ini, radio memiliki suara yang lebih baik gitu. Jadi kalau kalian sering dengerin radio dalam frekuensi yang di handphone misalnya dengerin radio itu ada 89,6 FM, 88,4 FM dan seterusnya, nama-nama frekuensi radio ya, stasiun-stasiun radio. Ini dari teknologi ini. Kemudian radio makin banyak digunakan orang di dunia sebagai sarana komunikasi, informasi, sekaligus hiburan hingga masa kini. Itu dari bentuknya radio yang dulu gede banget seperti mini kompo, sekarang sudah masuk ke dalam handphone gitu. Nah, teknologi berikutnya, televisi atau TV. TV ditemukan pertama kali oleh John Logie Baird di tahun 1928. Dia menggunakan tabung vakum ya, silinder gitu, kosong isinya. Dia kaca, di dalamnya itu ada gas gitu. Dan tabung vakum televisi itu berhasil menampilkan gambar sekaligus suara. Nah, kalau radio tadi suara doang kan. Kalau ini TV itu gambar dan suara. Namun di tahun 1920-an hingga 1940-an itu TV masih monokrom, hitam putih ya. Nah, di tahun 1928 siaran televisi memulai debutnya. Ditandai dengan apa? Pengiriman sinyal dari London ke New York. Gitu. Jadi siaran televisinya disiarin mulai dari London ke New York. Kemudian rentang tahun 1928 sampai 1946, TV hitam putih atau monokrom dibuat secara massal, khususnya di Amerika Serikat dan Inggris. Ketika TV ini dibuat secara massal, otomatis mulai ada beberapa rumah tangga yang menggunakan televisi. Gitu. Dan kemudian rentang tahun 40 sampai 53, Peter Carl Goldmark mengembangkan teknologi TV berwarna. Nah, ada fakta menarik mengenai penemuan TV berwarna ini. Ternyata penciptaan TV berwarna itu terinspirasi dari kenangan kelam akibat peperangan di tahun 39 sampai 45, Perang Dunia II ya. Jadi TV berwarna itu dianggap sebagai sarana penghibur kesedihan karena banyak orang yang mungkin ditinggalkan
keluarganya akibat perang gitu. Jadi dengan ada TV berwarna mungkin sekedar mengobati luka ya gitu. Dan sejak 1960 televisi semakin berkembang misalnya dengan adanya sistem satelit gitu. Nah kalau di Indonesia nanti siaran televisi itu dimulai tahun 1964 ketika ajang Asian Games ya 62 kemudian Asian Games keempat. Nah ketika Asian Games keempat dibuatlah TVRI di tahun 1962 sebagai siaran televisi pertama milik bangsa Indonesia untuk menyiarkan acara Asian Games keempat. Nah kemudian komputer itu punya leluhur ya semacam mesin hitung mekanik buatan Charles Babbage di tahun 1822. Nah, kemudian teknologi Charles Babbage ini dinamakan difference engine atau mesin diferensiasi. Namun mesin ini kemudian dikembangkan lagi menjadi namanya analytical engine. Dia mesin hitung tapi dia sudah bisa menganalisis operasi hitung secara otomatis. Nah, perkembangan mesin-mesin hitung ini yang hingga nanti menjadi komputer makin diperkuat ketika era Perang Dunia II. Nah, rentang tahun 1941 nih, Konrad Zuse, seorang ilmuwan Jerman ya, membuat komputer Z3 yang merancang pesawat terbang dan rudal Jerman. Jadi untuk kepentingan militer. Komputer ini. Kemudian 2 tahun berikutnya, 1943, ilmuwan Inggris berhasil membuat komputer bernama Colossus untuk membaca kode rahasia Jerman. Dan komputer Colossus ini gede banget. Dia hampir seruangan, seukuran lemari, gede begitu deh kabinnya. Dan itu belum ada layarnya. Gunanya untuk membaca kode rahasia Jerman. Jadi dia semacam ada mesin-mesin encryption gitu ya. Kalau mungkin kalian pernah nonton film Imitation Game, itu ada tentang penciptaan alat-alat pembaca kode rahasia Enigma oleh ilmuwan Inggris namanya Alan Turing. Nah, coba nanti terus lebih lanjut ya. Kemudian di tahun 1944 ada Howard Aiken bersama IBM Amerika membuat teknologi bernama The Harvard IBM Automatic Sequence Control Calculator atau dikenal dengan nama Mark I. Nah ini komputer era ini ukurannya setengah lapangan sepak bola dan panjang kabelnya sekitar 500 mil. Itu gede banget ukurannya. Kemudian Mark I dikembangkan oleh John Presper Eckert dan John W. McClee menjadi ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Seperti ini gambarnya ya. Dia seukuran lemari pakaian, tapi dia lebih kecil dibanding Mark I ya. Kemudian di tahun 45, Johann von Neumann membuat EDVAC sebagai pengembangan dari ENIAC. EDVAC itu apa sih? Electronic Discrete Variable Arithmetic Computer. Memorinya bisa menampung banyak data, sehingga ketika komputer off dan kemudian dinyalakan, kita bisa melanjutkan pekerjaan lagi gitu. Semacam sudah punya RAM dan ROM-nya ya di zaman itu. Kemudian di tahun 1951 pasca Perang Dunia II, Remington Rand membuat komputer non militer bernama UNVAC ya komputer. Kemudian UNVAC 1. Nah, di era tahun 40-an, 41 sampai 45 itu komputer digunakan untuk kepentingan militer atau kepentingan perang. Membaca kode rahasia lawan, merancang mesin pesawat tempur kan tadi. Terus sama menampung rahasia militer gitu. Jadi terbatas untuk kalangan militer ya di tahun itu. Kenapa? Karena militer sangat terbantu pastinya dengan ada komputer gitu. Namun di tahun 50-an inilah komputer untuk massal itu banyak diproduksi ya untuk kepentingan non militer. Dan di tahun 1960-an komputer makin berkembang. Berubah lagi, ukurannya mulai mengecil. Dan di tahun 1981 IBM, suatu perusahaan IT terkemuka di Amerika, memproduksi personal komputer. Nah, personal komputer ini mirip
hampir mirip dengan era sekarang. Dia ada keyboard, ada monitor, tabung CRT, ada CPU-nya. Ukurannya sudah kurang dari satu meja ya. Itu hampir mirip komputer sekarang kalau di tahun 80-an ini. Itu. Dan komputer itu makin lama makin tipis, makin kecil, hingga kita tahu sekarang ada laptop, ada netbook dan sebagainya. Oke, kita beralih ke internet. Internet ini atau interconnected network adalah suatu jaringan komputer luas yang mendunia. Dia menghubungkan berbagai komputer di seluruh dunia menggunakan suatu jaringan komunikasi. Internet pertama kali cikal bakalnya di tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat suatu proyek namanya ARPANET atau Advanced Research Project Agency Net. Tujuannya untuk apa sih? Untuk kepentingan militer yang berguna dalam memisahkan data penting milik Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Jadi data itu perlu dipisahkan dan disebar ke berbagai komputer yang terintegrasi dalam satu jaringan. Kenapa harus disebar, Pak? Kenapa nggak satu komputer aja? Pertama, satu komputer menampung banyak data itu tentu akan berat. Kedua, dengan memisah-misahkan data di berbagai komputer, otomatis keamanannya bisa dijaga. Takutnya satu komputer dihack oleh musuh, semua data negara diambil, ketahuan. Tapi kalau banyak komputer terhubung, dan ketika ada satu yang dihack, yang lain masih bisa selamat untuk mengamankan data yang lain gitu. Dan di tahun 1970, lebih dari 10 komputer telah terhubung dan bisa berkomunikasi melalui ARPANET. Ya. Oke, di tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil membuat program bernama email, electronic mail, atau surel, surat elektronik, dan simbol @ diperkenalkan untuk menunjukkan suatu domain komputer. Pada tahun 1973 ya, ARPANET dikembangkan keluar Amerika Serikat. Nah, disinilah mulai diglobalisasikan lah istilahnya ARPANET itu ke seluruh dunia. Dan di 1977 ribuan komputer telah tergabung dalam ARPANET internet ketika itu. Oke. Pada tahun 1979 Tom Truscott, Jim Ellis, Steve Ballmer membuat namanya Usenet. Nah, Usenet ini teknologi internet yang bisa digunakan oleh kalangan masyarakat umum ya, sudah mendunia. Namun ketika jaringan internet banyak digunakan oleh banyak kalangan, otomatis harus ada aturan tertentu yang mengaturnya. Maka pada tahun 1982 dibentuklah namanya TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Dibuat karena apa? Makin banyak komputer terhubung, jadi perlu aturan yang diakui semua jaringan. Gitu. Semacam HTTP kalau sekarang, http://2 kalau di alamat web ya. Nah, di tahun 90-an komersialisasi internet makin banyak digunakan sehingga makin banyak jaringan yang terhubung. Lalu di 1990 Tim Berners-Lee berhasil membuat suatu program namanya World Wide Web atau WWW yang menjadi cikal bakal situs internet yang kita kenal sekarang. Dan di tahun 1994 3.000 alamat situs internet ternyata telah bermunculan. Dan hingga saat ini internet memungkinkan terhubungnya seluruh perangkat komputer, smartphone dan sebagainya untuk saling berbagi informasi dan komunikasi tanpa dibatasi ruang dan waktu maupun jarak. Ya, kita beralih ke teknologi berikutnya yaitu handphone atau telepon genggam. Handphone ini merupakan telepon nirkabel yang bisa dibawa kemanapun dan bisa dipakai asalkan ada sinyal dari operator ya. Nah, ide pembuatan telepon ini sudah dimulai di tahun 1940-an. Munculnya di Bell Labs USA. Bell ini mungkin kependekan dari Graham Bell ya, sang tokoh penemu telepon. Dan di tahun 73 tanggal 3 April handphone yang mirip dengan sekarang itu mulai diperkenalkan. Itu mereknya itu Motorola kalau nggak salah. Merek Motorola, dan itu diperkenalkan oleh
toko namanya Martin Cooper. Handphone yang komersil tapi itu ukurannya gede banget. Dipegangnya itu susah untuk satu tangan ya. Nah, handphone ini bersifat regional, cakupannya sempit, ukurannya terlalu besar. Namun, seiring perkembangan zaman, handphone makin lama makin tipis. Dulu sempat setelapak tangan, sekarang ada yang kecil, bahkan ada yang tipis banget. Begitulah perkembangan teknologi. Seiring dengan perkembangan elektronika juga ya. Nah, apa sih dampak teknologi informasi komunikasi? Berikut ini ya, positif. Mempercepat penyebaran informasi, mempermudah komunikasi, pengembangan wawasan dan demokratisasi, meningkatkan mutu sumber daya manusia, dan hiburan ketika lelah dengan kehidupan sehari-hari. Ini positifnya. Negatifnya apa aja? Banyak. Positif banyak, negatif pun banyak. Bisa mengancam moral, terus banyak konten-konten sara, pornografi yang gak pantas, terus memudarnya budaya lokal, penyebaran berita bohong atau hoax, semakin banyak pembajakan atau plagiarisme, dan menguatnya sikap individualis. Jadi ini dampak-dampaknya. Nah, kalian karena teknologi makin dekat dengan kita bisa menyaring sendiri ya, mana yang baik kita ambil, mana yang negatif kita buang. Oke, kita lanjut ke teknologi transportasi. Transportasi kita bagi menjadi 3 ya, darat, air, udara. Teknologi transportasi darat, ada apa aja? Ada kereta api. Mulai diperkenalkan di pertengahan abad ke-19, pertengahan tahun 1800-an. Oke, mungkin populer. Namun cikal bakalnya sudah ada di tahun 1804. Richard Trevithick menemukan lokomotif uap pertama. Lokomotif ini adalah suatu mesin yang membawa rangkaian kereta. Yang di depan itu ya, yang itu lokomotif. Kemudian berkembang lagi 1829, Robert Stephenson mengembangkan nama lokomotif modern ya. Pionir lokomotif modern namanya Rocket. Lokomotif ini yang dulu berbahan bakar batu bara yang mengeluarkan energi uap kemudian diubah oleh Rudolf Diesel pada 1898 yang memperkenalkan lokomotif diesel. Dia bahan bakarnya seperti solar ya contohnya gitu. Seiring perkembangan zaman juga, lokomotif diesel maupun uap itu ternyata polusinya banyak dan memakan banyak energi. Alhasil inovasi ada lagi, dibuatlah lokomotif listrik, efisien, terus lebih cepat gerak. Lokomotif itu tidak berisik dan polusinya pun rendah gitu. Nah, ada berikutnya itu tadi kereta api konvensional ya, uap, diesel, dan listrik. Kalau listrik tadi contohnya itu kalau sekarang kita kenal komuter line, kereta diesel itu seperti kereta jarak jauh di Pulau Jawa ya. Nah, ini ada yang lebih modern lagi, kereta api magnetic levitation. Itu kereta api yang relnya itu tidak bersentuhan dengan bodi keretanya. Maglev digagas oleh seorang ilmuwan namanya Eric Lightweight di tahun 1950. Maglev memakai mesin yang bisa mengangkat kereta 10 mm atau 1 cm di atas rel dan didorong magnet bermuatan listrik hingga bisa mencapai kecepatan 603 km per jam. Ini mirip seperti Shinkansen di Jepang ya, super train gitu. Maglev ini teknologinya dia memanfaatkan induksi magnet yang saling bertolak belakang hingga melayang relnya itu. Namun magnet itu juga mengandung muatan listrik, dia bisa menggerakkan kereta api itu kecepatan seperti ini. Dan otomatis ini bahan bakarnya itu rendah polusi ya. Maglev memang saat ini masih sedikit dikembangkan. Diperkirakan akan menjadi kereta api masa depan karena kecepatannya, efisiensi penggunaan bahan bakar fosilnya jadi kurang gitu. Namun sekarang maglev sudah mulai dipakai oleh negara-negara antara lain Jepang, Cina, Prancis, Jerman, Spanyol, Italia, dan Inggris. Yuk kita lanjut. Teknologi berikutnya, transportasi itu ada mobil ya, transportasi darat. Sekitar tahun 1890, Karl Benz dan Gottlieb Daimler dari Jerman serta Albert de Dion dan Armand Pichot
dari Prancis membuat mobil massal untuk pertama kalinya. Tapi mobil itu masih terbatas dan mahal harganya. Ya, untuk orang kaya doang yang punya ini kalau mobil-mobil ini. Mungkin kalau sekarang kita kenal kan ada Mercedes-Benz dari nama Carl Benz ya. Terus ada lagi Fischer dari nama Armand Fischer gitu. Namun mobil nantinya akan dipopulerkan hingga banyak orang bisa terjangkau untuk memiliki mobil ketika Henry Ford memproduksi mobil murah. Henry Ford ini seorang ahli otomotif dari Amerika ya. Di awal tahun 1900-an Ford bahkan bisa membuat banyak mobil dengan menekan ongkos produksi dan menggunakan teknik yang lebih efisien. Bahkan mobil model T buatan Ford dijual dengan harga 825 US dollar di tahun 1908, kemudian turun di 1913 menjadi 360 dan turun lagi di tahun 1926 seharga 290 US dollar. Coba dihitungnya dikalikan dengan rupiah saat ini ya. Kira-kira berapa? Oke, kita lanjut. Nah, teknologi transportasi darat antara lain konstruksi jalan. Sudah ada mobil, otomatis kita perlu jalan raya ya. Nah, konstruksi jalan raya mulai dikembangkan seperti apa di tahun 1803 sampai 1815 oleh Thomas Telford dan John Loudon McAdam dari Skotlandia. Thomas Telford pernah merancang pembangunan lebih dari 900 mil jalan raya dan dia berhasil membangun 120 jembatan di Skotlandia. Selain itu, dia juga membangun rute pantai utara Wales. Telford bahkan dijuluki sebagai raksasa pembangun jalan atau Colossus of Roads karena keberhasilannya banyak membangun konstruksi jalan. Kemudian tokoh yang kedua yaitu John Loudon McAdam berhasil memperbaiki kualitas permukaan jalan-jalan baru di Skotlandia. Jadi seperti apa dia cara memperbaiki kualitas jalan raya? Caranya meletakkan batu-batu yang pecah-pecah itu dalam pola yang simetris, dirapihin gitu ya, dan diketatkan, dirapetin. Lalu batu-batu pecahan itu ditutupi lagi dengan batu-batu yang kecil-kecil. Nah, bisa jadi ditambahkan juga teknologi yang namanya aspal ya. Namun di Eropa aspal itu sangat langka karena banyak aspal itu diproduksi di Pulau Buton kalau di Indonesia. Jadi menggunakan masih batu-batu agar permukaannya makin keras. Dan ketika jalannya solid, padat, keras, otomatis dia bisa bertahan lama dan menghemat biaya tentunya karena tidak perlu banyak perbaikan. Oke. Kita lanjut ke teknologi transportasi air. Kapal laut. Kapal laut pertama berbahan bakar uap ya. Kapal laut itu sebelum di era kuno, di era pertengahan itu kapal lautnya itu kita kenal dengan kapal layar. Nah, tapi kita langsung bahas di sini di kapal bertenaga uap. Yang pertama kali ditemukan oleh Robert Fulton di tahun 1807. Nah, kapal buatan Fulton ini kemudian diberi nama Clermont yang menggunakan bahan bakar batu bara. Dan memasuki abad ke-20, kapal uap dikembangkan lagi menjadi kapal mesin yang menggunakan bahan bakar solar. Di tahun 1910, kapal Vulcanus milik Dutch East India Company menjadi kapal pertama yang bermesin diesel. Nih, bahan bakar diesel. Oke, selain kapal laut ada juga kapal selam. Yang pertama kali dirancang oleh Cornelis Drebbel, seorang ilmuwan dari Belanda. Dia berhasil merancang prototip kapal selam itu di tahun 1620. Lama juga ya. Di tahun-tahun berikutnya, tepatnya 1775, kapal selam militer pertama milik Amerika berhasil dibuat. Namanya The Turtle. Oleh ilmuwan siapa? David Bushnell. Nah, kemudian di abad ke-19 banyak kapal selam juga nih ya. Nama-namanya ini antara lain nih. Sea Devil, Henley, Plonger, Tineo, Argonaut, dan Holland. Dia kapal-kapal yang ditemukan di Eropa dan Amerika. Kemudian ketika era Perang Dunia I, Jerman memiliki kapal selam yang sangat terkenal namanya U-boat.
U-boat, undersea boat ya, di bawah laut. Nah, kapal selam militer memang biasanya itu kapal selam militer ini ya memiliki meriam, torpedo, anti kapal permukaan, terus punya rudal penjelajah, bahkan rudal balistik antar benua. Gitu. Ini di era-era perang modern ya, setelah abad 20. Kemudian kita beralih ke transportasi udara. Ada balon udara. Nah, balon udara pertama kali diterbangkan setinggi 300 meter oleh ilmuwan namanya Joseph dan Jacques Etienne 1782. Kemudian 1 tahun berikutnya mereka berhasil menerbangkan balon udara setinggi 500 meter ke atas langit dengan menempatkan penumpang seperti bebek, domba, dan ayam. Ternak ya, dia coba, manusia belum bisa, coba hewan ternak dulu, oh ternyata bisa terbang. Hingga nanti kemudian selain hewan itu, manusia pada akhirnya bisa dibawa dengan balon udara sebagai penumpangnya. Balon udara ini bahan bakarnya apa sih Pak? Dia biasanya dari gas metana. Jadi ada apinya disemburkan karena ada gas metana, dan gas-gas itu yang mengisi ruang-ruang kosong yang di balon udara gitu. Oke, kita lanjut ke pesawat terbang. Pesawat terbang pertama kali yang modern ya, pesawat terbang modern pertama kali dikembangkan di era 1903 oleh Orville dan Wilbur Wright atau Wright bersaudara. Nama pesawat ini bertenaga mesin Wright Flyer. Ini dia kapalnya. Kemudian 1909 Louis Blériot terbang menggunakan pesawat melewati Selat Inggris. Nah, ini ilmuwan lain yang mencoba teknologi pesawat itu. Terus ada lagi Glenn Curtis berhasil terbang menggunakan pesawat model diffuser, bahkan menang dalam kompetisi kecepatan udara di Reims, Prancis di 1903. Dan pesawat berpenumpang pun dikembangkan walau masih berdaya tampung maksimal 10 orang sejak 1930-an. Jadi pesawat itu bentuknya kita terinspirasi dari burung maupun dari serangga ya, bentuk-bentuk sayapnya, bodi-bodinya lebih mirip ke burung lebih tepatnya. Oke. Kemudian pesawat terbang, ada lagi pesawat yang lebih canggih lagi namanya pesawat jet. Jadi dia memanfaatkan mesin jet sebagai bahan teknologi untuk bergerak terbang ya. Mesin jet ini, teknologi pesawat jet ditemukan oleh ilmuwan namanya Henryk Honda dari Rumania pada 1905. Prinsip kerja mesin jet seperti apa sih Pak? Jadi ada udara masuk ke dalam dari depan mesin, kemudian udara itu dikeluarkan dari belakang mesin. Kemudian putaran baling-baling dalam mesin menaikkan tekanan udara. Dan ketika tekanan udara naik, udara mendorong ke belakang. Dan mesin pun terdorong ke depan. Ketika mesin terdorong ke depan, maka pesawat tersebut bergerak, terbang dan maju gitu. Oke, pesawat jet memiliki keunggulan antara lain mampu mendatangi banyak tempat dengan cepat. Ya, karena teknologinya itu sangat cepat kecepatannya. Terus mesin tidak berisik. Terus efisien bahan bakar dan rendah polusi udara. Hingga di abad ke-20 pesawat jet supersonik pernah dikembangkan. Jadi dia memiliki kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. 1 Mach ini adalah satuan kecepatan cahaya ya. 1 Mach. Jadi ada pesawat jet yang sangat cepat, lebih dari 1 Mach. Contohnya tipe Tu-144 punya Rusia dan tipe Concorde punya Inggris bersama Prancis. Teknologi berikutnya yaitu helikopter ya. Helikopter ini sejenis pesawat, tapi dia punya keunikan karena dia punya baling-baling untuk penggerakannya di kepalanya gitu. Nah, cikal bakal helikopter ditemukan di tahun 1920 oleh Juan de la Cierva, seorang ilmuwan Spanyol, saat dia menciptakan mesin namanya Autogiro. Apa itu Autogiro? Autogiro itu mesin pertama yang bisa terbang terkendali memakai bilah. Bilah itu semacam baling-baling ya, baling-baling yang berputar. Biasanya kalau helikopter baling-balingnya 2 atau 3 bilah.
Nah, mesin yang mempunyai bilah-bilah di atas badan pesawat berputar karena arus udara sehingga mendorong pesawat bergerak naik. Jadi bilah-bilah itu putar terus sehingga ada tekanan udara dari bawah mendorong pesawat naik gitu. Dan di tahun 1939 Igor Sikorsky berhasil membuat tipe helikopter VS-300 sebagai perintis helikopter modern. Nah, jadi mesin dari Otogiro itu dikembangkan lagi hingga menjadi perintis helikopter modern. Nah, helikopter ini bisa lepas landas atau terbang secara vertikal, tegak lurus, lalu melayang di udara, dia tahan sambil baling-balingnya muter, terus terbang ke segala arah, serta punya rotor di ekornya sebagai penyeimbang. Nah, fungsi helikopter antara lain bisa menjadi sarana penyemprot tanaman, terus pemadam kebakaran juga bisa, terus memantau arus lalu lintas, mengangkut orang dan senjata sehingga atau menjadi ambulans darurat di daerah-daerah yang tidak mempunyai landas pacu yang luas gitu. Bahkan di era sekarang beberapa gedung-gedung tinggi punya helipad atau semacam lapangan kecil untuk tempat lepas landas helikopter gitu. Oke, lalu apa sih dampak perkembangan teknologi transportasi? Positif dan negatifnya antara lain, kalau positif, muncul daerah baru akibat dilalui transportasi. Ya, seperti mobil, seperti kereta, terus kapal laut itu melewati daerah-daerah yang sebelum tidak dikenal. Dan ketika banyak transportasi lewat, otomatis aktivitas ekonomi meningkat dan muncullah daerah kota baru. Terus distribusi barang ke berbagai daerah sangat cepat. Ya, bisa menggunakan kapal laut, mobil, bahkan pesawat. Kalau kalian ngirim-ngirim barang itu, ekspedisinya banyak menggunakan transportasi ya. Terus semakin murah dan fleksibel untuk berpergian, jelas sudah kita rasakan, kita bisa menggunakan berbagai sarana transportasi, terus mempercepat pembangunan di berbagai daerah pastinya. Kemudian dampak negatifnya apa sih? Antara lain polusi udara, jelas, karena dia menggunakan bahan bakar bensin, solar, batu bara dan sebagainya. Lalu berkurangnya sumber daya alam akibat kebutuhan bahan bakar. Iya, betul, batu bara, minyak itu banyak disedot untuk transportasi. Terus ada lagi kecelakaan dan kemacetan. Kalian lihat penggunaan kereta atau mobil ya, biasanya ada ini kemacetan. Kalau kecelakaan itu bisa di pesawat, bisa di kapal laut, di darat, ada semua. Oke, sekian, terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan teknis. Semoga bermanfaat dan kalian paham. Cukup sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam, salaman. Bye-bye.